Kim Jong-un diam-diam bantu Rusia, Amerika Serikat lantas cari bantuan ke Korea Selatan. Ancaman nuklir yang dilontarkan oleh Korea Utara ternyata direspons serius oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal ini terbukti dengan langkah Amerika Serikat yang mendatangi Korea Selatan untuk membahas peluncuran rudal yang dilakukan Pyongyang. Kedatangan Amerika Serikat ini seusai Korut tegas mengatakan dukungannya pada Rusia dan mengkritik habis-habisan tindakan Amerika Serikat. Diketahui, utusan negeri Paman Sam tersebut datang ke Korea Selatan pada Senin 18 April. Kedatangan utusan Amerika Serikat ini untuk membahas soal ancaman peluncuran rudal Pyongyang sekaligus kemungkinan akan dimulainya uji coba nuklir. Pada hari Sabtu, Korut melakukan uji coba rudal yang disebut bakal berperan dalam peluncuran senjata nuklir taktis. Berdasarkan laporan dari kantor berita Yonhap, perwakilan khusus Amerika Serikat yaitu Sung Kim, kedatangan Amerika Serikat diakuinya untuk melanjutkan kerjasama dengan Korea Selatan. Dia mengatakan pihaknya terbuka untuk pembicaraan dengan Korea Utara kapan saja dan tanpa prasyarat. Hanya saja Pyongyang sejauh ini menolak tawaran itu dan justru menuduh Washington mempertahankan kebijakan bermusuhan seperti sanksi dan latihan militer. Kedatangan Amerika Serikat ke Korsel bertepatan dengan latihan militer gabungan tahunan selama 9 hari oleh pasukan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Korut pun sempat mengecam latihan gabungan tersebut karena menilainya sebagai latihan untuk perang yang mengancam negara yang dipimpin Kim Jong-un tersebut. Irak panggil diplomat Swedia untuk protes pembakaran Al-Quran. Kementerian Luar Negeri Irak memanggil diplomat Swedia di wilayah untuk melayangkan protes terkait aksi pembakaran Al-Quran. Aksi provokatif itu dilakukan oleh seorang politikus Denmark, Rasmus Paludan, yang anti-imigran dan anti-Islam. Seperti dilansir Daily Sabah, Kementerian Luar Negeri Irak memanggil Charles de Vries atau kuasa usaha Swedia di Baghdad, Hakan Road, untuk menyampaikan protes itu. Diketahui bahwa pada hari Kamis lalu, Paludan yang merupakan pemimpin partai politik Denmark, Stramkurs, membakar sebuah Al-Quran di wilayah Linköping, Swedia yang banyak dihuni warga Muslim. Aksi Paludan dilakukan di bawah pengawalan kepolisian setempat dan di tengah penolakan ratusan demonstran. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Irak memperingatkan bahwa aksi pembakaran semacam itu memberikan implikasi serius pada hubungan Swedia dengan seluruh Muslim. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Irak itu juga menyerukan pemerintah Swedia untuk melakukan intervensi dengan menghentikan setiap tindakan yang memprovokasi sentimen keagamaan. Belum ada respon otoritas Swedia terkait protes dari pemerintah Irak ini. Kepolisian Swedia dalam pernyataannya pada hari Minggu waktu setempat menyebut rencana kelompok sayap kanan untuk terang-terangan membakar salinan Al-Quran telah memicu bentrokan dengan demonstran yang sudah berlangsung selama 3 hari di negara itu. Tempat sampah, bus dan mobil semuanya dibakar dalam rentetan insiden di kota Malmö, Swedia. Nyaris 20 laporan diajukan ke polisi termasuk untuk vandalisme. Berperang untuk Ukraina, mantan marinir Amerika Serikat tewas dalam pertempuran. Seorang mantan marinir Amerika Serikat, Willie Joseph
Cancel tewas dalam pertempuran bersama pasukan Ukraina di negara itu. Kematian Cancel dikonfirmasi oleh keluarganya kepada CNN. Pria berusia 22 tahun itu bekerja dengan perusahaan kontraktor militer swasta ketika dia tewas pada hari Senin lalu. Perusahaannya telah mengirimkan ke Ukraina dan dia dibayar saat dia bertempur di sana, kata ibu Cancel, Rebecca Cabrera, kepada kantor berita yang berbasis di Amerika Serikat itu. Menurut sang ibu, putranya mendaftar untuk bekerja di perusahaan kontraktor militer swasta untuk pekerja penuh waktu sebagai petugas koreksi di Tennessee sesaat sebelum perang di Ukraina pecah pada akhir Februari lalu. Ketika perang dimulai, perusahaan tersebut menurut Cabrera sedang mencari kontraktor untuk berperang di Ukraina dan Cancel setuju untuk pergi. Dia ingin pergi karena dia percaya pada apa yang diperjuangkan Ukraina dan dia ingin menjadi bagian dari itu untuk menahannya di sana sehingga tidak datang ke sini, dan mungkin tentara Amerika kita tidak perlu terlibat di dalamnya, tutur Cabrera kepada CNN dalam sebuah wawancara telepon. Cabrera mengatakan Cancel terbang ke Polandia pada 12 Maret, menyeberang ke Ukraina sekitar 12 dan 13 Maret. Kelompok pria yang berperang bersama Cancel berasal dari negara yang berbeda. Cabrera diberitahu oleh mereka yang memberitahu tentang kematian putranya bahwa mayatnya belum ditemukan. Mereka belum menemukan mayatnya. Mereka mencoba orang-orang yang bersamanya, tetapi itu entah mengambil mayatnya atau terbunuh. Tapi kami akan senang jika dia kembali kepada kami. Cabrera mengungkap bahwa Cancel meninggalkan bayi berusia 7 bulan dan seorang istri. Ia selalu mengutamakan semua orang di atas dirinya sendiri. Dia hanya orang yang sangat bijaksana. Dia selalu menempatkan semua orang di atas dirinya sendiri, bahwa ketika situasinya sangat menegangkan, dia selalu membuat semua orang tertawa dan tenang. Dia adalah orang yang berdiri ketika orang lain mundur. Cabrera mengatakan Cancel ingin melakukan pekerjaan kontrak militer. Itu adalah sesuatu yang dia yakini dalam hatinya. Itu hal yang benar. Dia adalah tipe pria yang selalu melangkah ketika semua orang mundur, dan ada banyak pria seperti itu yang bersamanya, kata Cabrera. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan mereka mengetahui laporan ini dan sedang memantau situasi dengan cermat. Karena pertimbangan privasi, kami tidak memiliki komentar lebih lanjut. Kami sekali lagi menegaskan bahwa warga Amerika Serikat tidak boleh melakukan perjalanan ke Ukraina karena konflik bersenjata aktif, dan warga Amerika Serikat di Ukraina dipilih oleh pejabat keamanan pemerintah Rusia, dan warga Amerika Serikat di Ukraina harus segera pergi jika aman untuk melakukannya, menggunakan pilihan transportasi darat komersial atau swasta lainnya. Kementerian Pertahanan Ukraina membentuk unit khusus Legion Internasional untuk para pejuang asing yang ingin bergabung dalam perang melawan Rusia. Lebih dari 20.000 sukarelawan dan veteran dari 52 negara telah menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dalam pertempuran mulai 7 Maret. Menurut Brigjen Kirilo Bunanov, Komandan Direktorat Intelijen Utama Kementerian yang akan menjalankan Legion ini. CNN sebelumnya melaporkan warga negara asing termasuk warga negara Amerika Serikat dan Inggris yang telah meninggalkan rumah untuk bergabung dalam pertempuran di Ukraina.